نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Buat ngomongnya bagus, benar, nggak bohong, nggak nyakitin orang. Caranya contohkan. Jangan sampai kamu gini nih, giliran ada tamu kita bilang sama anak kita, tamunya siapa? Oh, nak, bilangin ya sama ibu itu yang di depan, mama nggak ada. Kamu telah mengajarkan anakmu untuk berbohong. Ibu-ibu sekalian, walaupun kamu berulang kali bilang sama anak, jangan bohong ya, mama marah kalau kamu bohong, awas kalau kamu bohong. Tapi kalau kamunya mencontohkan bohong, maka anak hanya akan menjadi pembohong. Nabi Muhammad pernah marah ketika ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakak iparnya Nabi Muhammad, tapi usianya tentu saja jauh di bawah Nabi Muhammad. Satu waktu Asma nih manggil anaknya Abdullah bin Zubair, karena Asma menikah sama Zubair ibn Awam, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad alaihissalam. Anaknya umur kayak 5 tahun 6 tahun gitu. Asma bilang begini nih, ya Abdullah, ta'al ba'ati kada wa kada. Abdullah, sini deh nak, sini nak, ibu mau kasih kamu ini gitu, sini nak, nanti mama kasih ini. Nabi Muhammad bilang, Asma, kalau kamu emang betul-betul mau ngasih anak kamu, misalnya gitu ya, sini nak, nanti mama beliin balon, misal gitu. Asma, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia balon, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia es krim, gak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong begitu hanya biar anakmu cepetan menuju kamu telah bohong. Kamu telah mengajarkan anakmu bohong, dan kamu telah ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong. Betapa seringnya kita melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Anak kita kalau lagi nangis kita bilang, diem, ada hantu loh. Padahal kalau ada hantu ibunya duluan yang kabur. Betul? Jangan nangis nak, jangan nangis lah. Tuh ada Pak Polisi. Itu teman-teman saya sekalian, bukan hanya mengajarkan anakmu bohong, bukan hanya membuat anak tidak lagi percaya kepadamu karena kamu selalu ngomong sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, akan tetapi membuat anak sangat cinta kepada dirinya sendiri, menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini memperhatikan dia. Hati-hati, cara didik sama anak tuh luar biasa berpengaruh kepada kejiwaan anak nanti-nantinya. Makanya mesti yang benar-benar bagus, Bu. Contohkan yang bagus-bagus, contohkan yang bagus-bagus sama anak. Saya mau cerita, Ibu sekalian, saya punya guru
Saya sekolah di sini nih, Daruz Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman. Sekolah saya itu di bawah kepemimpinan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, ibu-ibu saya sekalian, ulama internasional, ulama dunia. Ilmunya luar biasa, tersebar kemana-mana. Murid-muridnya sekarang jadi ulama-ulama. Bukan hanya di tempat beliau di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Turki, di negara-negara Arab, bahkan juga di Eropa, bahkan juga di Amerika, yang sekarang menjadi para dai, para ustadz, para ustadzah. Banyak diantaranya adalah murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Itu ibundanya namanya Hubabah Zahra. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, seorang perempuan sederhana yang gak ngerti caranya bikin tulisan di WhatsApp. Seorang perempuan sederhana yang gak ngerti model baju yang sedang tren sekarang tuh kayak apa. Gak paham caranya pakai telepon kecuali untuk telepon aja. Gak ngerti caranya masukin nomor telepon di HP-nya. Wanita sederhana. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak, kalau saya gak salah 10 orang. Semuanya jadi orang-orang yang soleh-solehah. Semuanya. Semua saudara-saudaranya Habib Umar bin Hafid itu adalah orang-orang yang Masya Allah. Meskipun Habib Umar itu memang ulama besar, ibu-ibu sekalian, sama ada lagi abang beliau yang nomor 1 itu menjadi mufti. Menjadi mufti di kota Tarim selama hidupnya beliau, dan baru meninggal beberapa tahun silam di masa pandemi. Kalau nggak salah 2021 meninggal dunianya abangnya Habib Umar bin Hafiz. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah, Hubabah Zahra ini teman-teman sekalian, anak-anaknya soleh-soleha semua. Anak pertamanya jadi mufti, anak laki-laki terakhirnya adalah seorang ulama kelas dunia. Satu waktu ditanya sama beberapa orang perempuan, dia bilang, Hubabah nih anak Masya Allah soleh-soleha semua, kasih kami dong Hubabah tipsnya, kasih tahu kami amalannya, biar anak jadi anak yang Masya Allah tuh gimana caranya Hubabah menjadi ibu yang Allah mau nih, gimana caranya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah senyum, kemudian bilang, jadi kamu pengen kamu punya anak solehah? Iya Hubabah. Kamu tanya sama saya apa amalannya? Lebih Hubabah, lebih. Kami tanya kepadamu apa amalannya? Beliau bilang, gampang nak. Kalau kamu kepengen anakmu solehah, maka kamu sebagai ibunya jadilah solehah. Kamu sebagai ibunya harus solehah. Kamu kepengen anakmu jagain sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan cinta kepada sholat, maka jadilah perempuan yang jagain sholat, yang cinta kepada sholat, yang berusaha menjalankan sholatmu dengan cara yang paling indah. Kamu gak bisa ngarep anak kamu yang, kamu kok gak sholat sih nak, main HP mulu. Di saat yang sama, kalau kamu lagi nonton sinetron, kamu juga gak buru-buru sholat. Anak bisa bilang gitu, mama buruan sholat mah, nonton sinetron mulu. Teman-teman sekalian saya muliakan, perbuatan itu dicontoh.
Anak mencontoh perbuatanmu lebih mudah daripada anak mendengarkan nasihatmu. Daripada anak terus-terusan kamu bilangin sholat yang benar, sholat yang benar, sholat yang benar, kamu gak sholat neraka loh. Jauh lebih mudah dengan kamu perlihatkan kepada anakmu betapa kamu berusaha untuk menjalankan sholat dengan cara yang paling indah. Yuk kita sholat Yuna, yuk sholat berjamaah Yuna. Ya ampun nak, katanya orang kalau sholat berjamaah hatinya tersambungkan. Mama kepengen banget hati mama tersambungkan denganmu, biar mama bisa sayang sama kamu, kamu juga sayang sama mama. Yuk kita sholat berjamaah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Hubabah Zahra mencontohkan. Saya beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemi menulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Di antaranya ada kisah Hubabah Zahra. Masa itu Hubabah Zahra telah meninggal dunia. Saya menuliskan surat mengirimkan WhatsApp pesan surat kepada keluarga Hubabah Zahra yang terdiri dari anak-anak beliau yang perempuan dan cucu-cucu beliau, untuk saya minta mereka menuliskan cerita Hubabah Zahra. Sehingga sekalian saya muliakan, mereka pun kemudian menuliskan kisah ibu mereka kepada saya. Ini salah satu kisahnya. Mereka bilang Hubabah Zahra tidak pernah meninggalkan tahajud dari sejak masa mudanya. Dari sebelum balik tidak pernah meninggalkan tahajud dari sebelum balik. Solehah sekali ya. Untuk coba kita ngaca nih, tahajudmu bagaimana kabarnya? Sedikit sekalian saya muliakan, sehari semalam 2 malam tahajud, habis itu libur seminggu. Betul begitu? Sehari 2 hari tahajud, libur 2 minggu. Ya Allah, ya Allah. Atau ada nih di antara kita tahajud kalau sedang ada perlunya, kepengen tanah cepet laku, tahajud sampai beneran banget. Giliran tanahnya udah laku, tahajudnya juga ditinggalkan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau ada hajatnya nih, kelihatan suami sedang berpaling hati, waduh tahajudnya luar biasa. Ketika suami akhirnya kembali lagi kepadamu, meninggalkan perempuan tersebut, suami meninggalkan perempuan itu, kamu juga meninggalkan tahajudmu. Gak malu sama Allah, datang cuman kalau ada perlunya. Sehingga sekalian saya muliakan, Hubabah Zahra gak pernah ninggalin tahajud dari sejak sebelum balik sampai nikah, sampai punya anak, gak pernah ninggal tahajud kecuali 1 malam aja. Malam itu beliau tidur larut malam, ada banyak urusan dan juga sangat-sangat lelah. Beliau tidur ketika terbangun kedengaran azan subuh dari masjid yang memang rumah beliau sebelahan sama masjid. Ini yang cerita anaknya ya. Anaknya bilang, Hubabah Zahra ketika kebangun dengar suara azan, Bu, nyaris gak bisa bangun karena gemeteran lututnya. Hampir gak bisa napak di tanah dari gemeteran lututnya. Beliau kemudian bilang, azan al-fajr, magumtul laylah. Itu azan subuh tuh. Azan subuh itu beneran azan subuh. Magumtul laylah. Malam ini saya gak bangun tahajud. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Samihni ya
ampuni saya ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud malam hari ini ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Menangis Bu menuju kamar mandi untuk beliau berwudu. Nangis sejadi-jadinya. Beliau sholat sunnah, qobliyah wudu, qobliyah subuh. Sebelum itu beliau sholat sunnah taubat, bertaubat kepada Allah atas yang beliau kira sebagai sebuah dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan perkara sunnah. Beliau merasa meninggalkan tahajud artinya adalah meninggalkan Allah, karena mengikuti hawa nafsu untuk tidur sampai bangun ketika adzan subuh. Putrinya bercerita, saya tidak pernah melihat Umi menangis sepanjang hari, sepanjang malam, kecuali pada hari tersebut. Sepanjang hari ibu-ibu sekalian nangis terus. Beliau ingat malam tersebut beliau nggak bangun sholat tahajud. Gimana tidak mengajarkan anak betapa pentingnya tahajud kalau punya ibu seperti itu? Anaknya bangun tahajud tentu saja. Bahkan anak-anaknya bercerita, saya kalau mau bangun tahajud nih, sebelum saya menikah dulu masih perawat, masih anak gadis umur 11, 12 tahun gitu. Saya suka lewat kamarnya Umi, saya suka liatin gitu. Mereka tuh Bu, rumahnya sangat sederhana. Ada banyak diantara mereka itu yang rumahnya bahkan gak berpintu, cuman horden aja. Dia bilang, saya suka kadang ngeliatin ibu gitu, liatin Umi saya. Dia bilang, lagi ngapain Umi saya? Seringnya Umi saya di atas sejadahnya sedang berdoa kepada Allah dengan linangan air mata. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah, ampunilah anak-anakku ya Allah, bimbing kami ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang mulia ya Allah. Terus begitu. Gimana anaknya gak soleh-solehah Bu kalau ibunya kayak begitu modelnya? Mudah-mudahan yang di sini saya doakan anaknya biar pada soleh-solehah semua, karena orang tuanya juga jadi ibu yang solehah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian adalah mendidik hati anak-anakmu. Caranya gimana? Didik kemana? Didiknya Bu, kenalkan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Rasulullah. Saya udah menikah 20 tahun belum ada anak. Semoga ini tidak membuatmu jadi yang, oh berarti Ustazah ini nyampein ini tapi gak pernah praktek. Ya, itu kan urusan lain ya Bu ya. Saya bisa bicara karena saya ngerti ilmunya. Urusan sudah praktek atau belum, itu kan masalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jangan tanya tuh sama orang yang baru udah nikah gitu, kapan punya anak? Gak usah. Karena orang tuh Bu, saya ngerasain nih, saya nikah, saya gak tahu kapan saya punya anak. Betul gak? Ibu juga jangan suka nanya sama anak-anak muda tuh, adik-adik jomblo, kapan nikah? Dia nggak tahu Bu kapan dia nikah. Betul nggak? Kamu nggak tahu, dia juga nggak tahu. Orang udah nikah gitu kan, dia nggak tahu kapan punya anak, ibu-ibu sekalian. Makanya jangan suka nanya gitu. Sebab yang namanya jodoh, punya anak, rezeki, ajal, kita nggak tahu. Yang tahu adalah, maka pertanyaan kapan punya anak sama kayak pertanyaan kapan mati. Kapan kamu nikah sama kayak pertanyaan kapan kamu mati. Kalau nggak mau ditanya balik seperti itu, lebih baik gak usah nanya. Kok kamu belum nikah-nikah sih? Kapan kamu mau nikah? Ntar dia nanya balik,
Nah tante kapan mati? Sama aja tuh, sama-sama nggak tahu. Ibu-ibu saya sekalian, saya punya keponakan yang udah seperti anak saya sendiri. Dia nikah, dia punya anak. Saat anaknya umur 4-5 tahun, anak itu sama dengan anak-anak yang lain, Ibu ya. Suka kalau punya keinginan minta sesuatu, aduh nggak mau enggak gitu. Kadang lagi diajak nih, kami jalan bersama gitu misalnya, lewatin pertokoan, dia kepengen satu barang, nggak mau pulang. Yang repot orang tuanya. Sampai kemudian satu hari saya cerita mengenai Hubabah Bahiyah. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah itu salah satu dari perempuan solehah yang saya kenal. Itu Bu, ibunya pernah bilang, Hubabah Bahiyah sampai dengan usia 7 tahun tidak pernah minta kepada ibunya. Ketika ditanya, "Nak, kenapa kamu tidak pernah minta kepada ibumu?" Hubabah Bahiyah bilang, "Memangnya ibu bisa kasih? Kan ibu gak bisa ngasih. Bukankah yang bisa ngasih kita cuman Allah?" Bahiyah usia 7 tahun, dia udah tahu bahwasanya tidak ada yang dapat memberi selain Allah. Ponakan saya dengar cerita ini, dia kemudian mempraktekannya kepada ponakannya, adalah anak kakaknya. Ibu-ibu sekalian, dia kasih tahu, setiap kali dia pengen sesuatu, dia lihat nih di YouTube ada mainan misalnya gitu, dia bilang, "Saya mau itu," misalnya gitu ya. Tantenya bilang gitu, dia bilang, "Dek, yang punya semua itu cuma Allah. Kalau kamu mau itu, minta sama Allah." Gimana caranya gitu kan? Doa. Makanya kamu sholat. Sejak hari itu kalau dia lagi punya kepengenan sesuatu, dia akan ikutan sholat. Habis sholat dia katakan, dia bilang, "Ya Allah, saya mau mainan yang kayak itu." Jadi sekalian, orang tuanya kalau mampu dibelikan mainan tersebut. Bilang, "Nak, ini adalah ijabah doamu. Ketika kamu minta sama Allah, nih Allah kasih. Lewat perantara mama beliin, ayah beliin dari Allah." Sejak hari itu, sang anak kalau kepengen apa-apa udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya perlu memintanya kepada Allah. Coba ajarin itu kepada anak-anakmu, ibu-ibu sekalian. Apa-apa tuh jangan janjiin dirimu, kamu lemah. Yang mampu adalah Allah. Terus saja gitu. Itu hal yang penting buat kamu tanamkan kepada hati anak-anakmu, dan kenalkan anakmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anak lagi ngadu sakit, ceritakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau anak lagi ngadu dibenci sama temennya, ceritakan kepada anakmu bahwa Nabi Muhammad pernah dibenci oleh kaumnya. Kasih tahu bahwa kamu dibenci sama temenmu bukan berarti kamu hina. Nah, kamu bisa tetap jadi seorang hamba yang mulia kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar ketika menghadapi segala ujian. Nah, kita minta anak kita juga untuk mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad. Selain daripada itu, kita tanamkan kepada anak-anak kita hati yang mencintai para ulama, sehingga dengannya anak-anak kita hatinya tersambung dengan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ibu-ibu, saya punya kajian banyak tuh di media-media sosial. Silahkan anaknya kasih dengar, atau kasih dengar juga kajian di media sosial banyak banget ya Bu ya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada habaib kita kan banyak tuh. Habib-habib kita, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dengerin. Ada Habib Taufik Asgar gitu kan ya.
Ada banyak para habaib-habaib kita ibu-ibu sekalian, ada Habib Jindan, ada para habaib-habaib yang lain. Dengerin, biar anak-anak kita punya kesenangan, biar anak-anak kita punya pandangan tentang orang mulia itu seperti siapa. Jangan terus-terusan kamu bukain TV, kemudian orang kena narkoba, tuh nak. Kemudian kamu kasih lihat lagi wajahnya koruptor, tuh nak. Atau pas giliran yang kamu senengin, penyanyi, tuh nak. Pemain film, tuh nak. Selebgram, YouTuber, tuh nak. Anak akan punya gambaran tentang mereka mau hidup yang kayak gimana. Kalau kamu selalu menunjukkan ketertarikanmu kepada orang-orang dunia, ibu-ibu sekalian, anak juga hatinya akan terpaut kepada mereka, sehingga naudzubillah kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, wajiban orang tua kepada anaknya adalah untuk memberikan nafkah yang halal. Hati-hati, jangan berani-berani masukin barang haram ke dalam perut anak-anakmu, sebab semua yang haram hanya akan membawa kepada perbuatan yang haram juga. Yang sabar nyari rezeki yang halal, ibu ya, yang sabar nyari rezeki yang halal. Jangan uang warisan bukan hakmu kamu kuasai. Halal apa haram? Haram. Jangan sampai uang hasil korupsi kasih makan kepada anak-anaknya. Bu, coba perhatikan deh. Koruptor-koruptor, para penjahat-penjahat, ada gak yang anaknya soleh-soleha? Gak ada, Bu. Anak hanya akan jadi pecandu narkoba, anak hanya akan menjadi nauzubillah pezina dan lain sebagainya, hanya karena mereka dari sejak kecilnya dikasih makan makanan-makanan yang haram. Yang halal kasih makan sama anak-anak kita, maka doa mereka akan lebih diijabah. Mereka akan selalu berada dalam pandangan kasih sayang Allah. Dan yang terakhirnya, ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi anak yang soleh dan soleha, Bu, Kak, Dek, Nak, doakan terus anakmu. Jangan berhenti doa. Saya pernah diajarkan sama seorang ibu. Dia bilang katanya, kalau kamu kepengen anakmu soleh, soleha, bahkan di saat kamu sedang kesel, kamu sedang marah sama anakmu, jangan pernah doain buruk kepada anakmu. Sampai kamu marah kayak gimana, kesel kayak gimana sama tingkah laku anakmu, kalau kamu doa begini aja nih doanya. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah. Saya memang kesel sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Hati-hati, jangan pernah bilang, ya Allah, saya marah sama anak saya tidak ridho sama anak saya. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kenapa gitu? Sebab Allah telah menjadikan keridhoannya terletak pada keridhoanmu. Sehingga kalau kamu gak ridho sama anakmu, Allah pun jadi gak ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho kepada seseorang, Allah akan menjadikan anak itu dekat sama jalan-jalan dosa. Hingga kemudian anakmu semakin hari semakin gak benar, anakmu semakin hari semakin jauh dari kebaikan-kebaikan. Karena ia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Yang keridhaan Allah tersebut tidak dia dapatkan karena dia tidak kamu ridhoi. Maka Bu, semarah apapun bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Saya ridho sama anak saya. Ya Allah, karena saya ridho kepadanya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Bimbinglah anak saya, ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang saleh. Begitu Bu.
Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, tiap lihat anakmu doain, tiap lagi telepon doain, gitu ya Bu ya. Dengan cara itu, insya Allah. Ibu juga kalau doa jangan cuma urusan dunia, jangan cuma bilang ya Allah anak saya ya Allah sekolahnya biar bagus, nanti kalau udah selesai sekolah biar bisa kerja yang bagus, biar dapat jodoh yang bagus. Nggak cuma itu, akan tetapi doakan pula urusan akhiratnya. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga ibadahnya ya Allah, jadikan anak saya bisa baik ibadahnya ya Allah. Terus seperti itu. Yuk kita akhiri majelis kita ini. Ibu sekalian, ada waktu 5 menit ya Bu ya. Asarnya jam 3:30. Nah, ini sekarang 15:20. Kita akan tutup majelis kita dengan baca doa. Ibu-ibu yang pada punya anak, doain yang serius anak-anaknya. Nah ini doa sesudah majelis tubuh, doa mustajab. Pada punya anak nih yang serius, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Fatihah, kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan keridhaan-Nya. Kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melihat hati anak-anak kita dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan nama anak-anakmu dan minta kepada Allah mengabulkan hajat kita agar menjadikan anak-anak kita saleh-salehah. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمتك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. Ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah mereka ya Allah, dimanapun saja mereka berada pada saat ini. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kami menyayangi mereka. Kami menyayangi anak-anak kami ya Allah. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana menyayangi mereka dengan benar, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami menjadi ibu yang Kau mau ya Allah. Bantulah kami menjadi ibu yang seharusnya ya Allah. Bantulah kami untuk mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beribadah dengan benar, mengenal-Mu dengan benar,
mengenal baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang dapat menanamkan kepada anak-anak kami rasa cinta kepadamu ya Allah, rasa cinta terhadap ibadah ya Allah, rasa cinta terhadap akhirat ya Allah. Jangan jadikan kami orang tua yang hanya menuntut urusan dunia terhadap anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang kau inginkan ya Allah, dengan kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau ridhoi ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, benahilah dan luruskanlah akhlak kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, yang jadi istri jadikan kami istri yang solehah. Yang masih belum punya orang tua, jadikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana menjadi hamba-Mu yang saleh-saleh. Allahumma ya Allah, jagakanlah sholat kami, jagakanlah sholat anak-anak kami, jagakanlah ibadah kami, jagakanlah ibadah anak-anak kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau berkata dalam Al-Quran, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangankan menjaga keluarga kami ya Allah, terkadang menjaga diri kami sendiri saja kami gagal melakukannya. Kami kembali terjerumus pada dosa demi dosa. Karenanya kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing kami agar menjadi hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah, yang dapat membawa kami kepada murka-Mu. Jauhkanlah pula keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah, yang dapat membuat mereka terjerumus pada murka-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, dekatkanlah kami kepada surga-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami di akhirat nanti ya Allah, mampukan kami untuk menerima catatan amal perbuatan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak kami ya Allah. Hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Kembalikan kami kepada keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh sukacita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.